Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen gelombang 3 ini. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dwi Sukowati, SPD SI MPD. NIDN saya 0625089002, Program Studi Sarjana Ilmu Perikanan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Adapun hal yang akan saya sampaikan pada bidang pengajaran kali ini, yang pertama adalah identitas mata kuliah, yang kedua adalah deskripsi mata kuliah, yang ketiga adalah capaian pembelajaran mata kuliah, 4 materi pembelajaran, 5 metode pembelajaran, dan 6 sistem penilaian. Identitas mata kuliah yang saya ampu adalah fisika dasar, jumlah SKS 2 teori dan 1 SKS praktikum, kode mata kuliah STI 1105, semester 1, dan sifat mata kuliah wajib. Deskripsi mata kuliah fisika dasar yang saya ampu. Fisika dasar merupakan ilmu penting dalam dunia sains dan teknologi. Hampir semua ilmu sains memiliki dasar konsep pengetahuan fisika. Materi dalam fisika dasar meliputi mekanika gerak, mekanika fluida, gelombang, termofisika, kelistrikan, dan kemagnetan. Sehingga mahasiswa nantinya mampu menerapkan prinsip dan konsep-konsep dasar tersebut dalam pemecahan masalah terkait dengan fisika. Capaian pembelajaran CPMK 1 menguasai konsep fisika dasar tentang materi mekanika gerak, mekanika fluida, gelombang, termofisika, kelistrikan, dan kemagnetan. CPMK 2 terampil mengidentifikasi dan mengklasifikasikan konsep fisika dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari yang mandiri dan bertanggung jawab. CPMK 3 menerapkan prinsip dan konsep fisika dasar dengan persamaan matematis yang tepat untuk mendapatkan solusi masalah kuantitatif dalam fisika serta penerapan ilmu fisika dalam teknologi. CPMK 4 mampu bekerja mandiri secara efektif maupun bekerja sama dengan dalam satu kelompok tugas perkuliahan dan praktikum. Materi pembelajaran pertemuan 1, pertemuan 2, dan pertemuan 3 sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan dan menerapkan konsep mekanika gerak dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah besaran dan satuan, kinematika partikel, dinamika partikel. Pertemuan keempat, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep usaha dan energi dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya usaha dan energi. Pertemuan 5 dan 6, mampu menjelaskan dan menerapkan konsep mekanika fluida dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya hidrostatistika dan hidrodinamika. Pertemuan ke-7 mampu menjelaskan dan menerapkan konsep termofisika dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya suhu dan kalor. Pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, 10, 11 sub CPMK-nya adalah mampu menjelaskan dan menerapkan konsep getaran dan gelombang dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah getaran, gejala gelombang, gelombang cahaya, gelombang bunyi. Pertemuan 12-13 sub CPMK mampu menjelaskan dan menerapkan konsep kelistrikan dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah listrik statis dan listrik dinamis. Pertemuan 14-15 mampu menjelaskan dan menerapkan konsep kemagnetan dalam fenomena fisika di kehidupan sehari-hari. Materi pembelajarannya adalah kemagnetan. Pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Metode pembelajaran diterapkan adalah delivery, interaction, and assessment. Delivery meliputi ceramah, student center learning,
model luring dan daring sesuai dengan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi. Interaction adalah stimulus respons serta student center learning. Kemudian assessment atau sistem penilaian meliputi aspek penilaian yang pertama adalah ujian tengah semester dengan persentase 30%, ujian akhir semester dengan persentase 30%, dan penugasan persentase 20%, serta praktikum persentasenya adalah 20%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita bisa bertemu dalam perkuliahan kita kali ini pada mata kuliah fisika dasar nggih. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan ya? Oke, sudah. Oke, nah jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang mekanika kinematika. Nah, jadi dalam mata kuliah fisika dasar itu ada salah satu bidang ilmu yaitu mekanika, di mana setelah kalian mendapatkan materi mekanika kinematika, nanti kalian diharapkan bisa membedakan antara kinematika dan dinamika partikel itu apa, kemudian mengidentifikasi besaran-besaran fisis pada kinematika. Jadi besaran fisis dalam kinematika itu apa aja, kemudian menjelaskan dan mengklasifikasikan gerak pada kinematika. Jadi ada gerak apa aja di dalam ilmu kinematika. Nah, di sini yang pertama, mekanika itu adalah suatu ilmu fisika, salah satu bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak benda. Nah, jadi gerak benda kalau dibagi menjadi dua, ada dua ilmu yang mempelajarinya. Yang pertama adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Ada yang masih ingat perbedaannya apa? Oke, kinematika ada pada benda-benda yang bergerak. Kalau dinamika, penyebab benda bergerak. Coba kita ulas kembali. Pada waktu SMP, SMA kita juga sudah mempelajarinya. Kinematika itu adalah salah satu bidang ilmu fisika yang mempelajari tentang apa saja yang ada pada benda bergerak. Ya, kata kuncinya adalah apa saja yang ada pada benda bergerak. Sedangkan dinamika itu adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Bedanya apa? Kalau misalnya saya diam di sini, saya diam ya. Kemudian saya melakukan gerakan geser ke kiri misal. Berarti kan saya sudah bergerak. Apa saja yang saya punya saat saya bergerak? Ada perpindahan. Di kinematika di sini ada perpindahan. Kemudian jarak. Oke, saya menempuh sejauh 1 meter pindahnya. Terus apa lagi? Kecepatan. Oh iya, dari awal tadi diam saya gerak kan saya punya kecepatan. Berarti di sini ada kecepatan. Terus ada percepatan. Oh ya, bisa jadi tadi kan saya tidak bergerak, kemudian saya melangkah lebih cepat. Ada percepatan. Ada lagi yang lainnya? Perlambatan. Bisa jadi ada perlambatan. Terus waktu. Karena yang saya butuhkan dari awal bergerak ke sana kan saya butuh waktu tertentu gitu ya, atau selang waktu tertentu. Waktu. Nah, inilah yang disebut dengan apa saja yang ada pada benda bergerak atau besaran fisis. Besaran fisis dari kinematika. Nah,
Ada perpindahan, jarak, kecepatan, percepatan, perlambatan, dan waktu. Sekarang kita ke dinamika. Tadi ada yang menjawab bahwa dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebab benda bergerak. Nah, penyebab benda bergerak. Contohnya, misal nih, saya punya kotak pensil, ya. Kotak pensilnya saya taruh di meja kayak gini. Kalau saya taruh di situ terus, kotak pensilnya bergerak nggak? Nggak. Saya pengen kotak pensil ini bergerak ke arah selatan. Apa yang harus saya lakukan? Digeser. Geser ke arah selatan. Saat saya melakukan tindakan tadi menggeser, itulah yang menyebabkan kotak pensilnya bergerak. Bergesernya kotak itu diakibatkan oleh apa? Gaya. Nah, penyebabnya adalah gaya. Bedanya itu, kalau kinematika mempelajari besaran fisis yang ada di benda bergerak, kalau dinamika kita mempelajari tentang gaya pada benda bergerak. Bisa dipahami bedanya ya, kinematika dan dinamika? Oke, bisa. Kemudian dari kinematika nanti kita akan mempelajari selain besaran fisis kinematika, kita tahu di dalam gerak benda itu ada yang namanya gerak 1 dimensi, ada yang namanya gerak 2 dimensi dan 3 dimensi. Perbedaannya apa? Kalau gerak 1 dimensi berarti dia hanya ada pada satu sumbu. Ya, hanya ada pada satu sumbu. Contohnya kalau saya menendang bola, misalnya di sini ada bola nih, kemudian saya tendang ke arah depan sana. Dia kan hanya bergerak pada satu sumbu saja, yaitu sumbu horizontal, arahnya lurus ke sana. Nah, artinya dia melakukan gerakan horizontal sepanjang sumbu X, gitu ya. Kemudian gerak vertikal. Kalau gerak vertikal contohnya apa? Kalau misalnya saya nih menjatuhkan bolpen ini atau apa ini namanya? Spidol ke bawah, ya. Berarti kan dia bergeraknya dari atas ke bawah. Satu sumbu. Sumbunya sumbu apa kalau atas ke bawah? Sumbu vertikal atau disebut sebagai sumbu Y. Nah, itu adalah gerak 1 dimensi. Kemudian ada gerak 2 dimensi. Gerak 2 dimensi itu contohnya gerak parabola. Kalau kalian nendang bola, ya, arahnya ke gawang, kan bolanya lintasannya kayak apa? Kalau kalian nendang bola nih, ini ada gawang. Nah, lintasannya kayak apa? Melengkung biasanya ya, biar masuk ya. Lurus juga boleh, tapi kalau tendangannya seperti ini disebut sebagai gerakan apa? Dengan lintasan parabola. Nah, gerakan parabola ini dia termasuk gerak 2 dimensi. Karena apa? Karena dia punya dua arah sumbu. Arah ke depan berarti sumbu X, dan arah dia ke atas berarti dia di sumbu Y. Nah, ini dikatakan sebagai gerak 2 dimensi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Kalau belum ada, nah sekarang kita coba menganalisis dari besaran fisis kinematika. Nah, di situ terlihat ada laki-laki ya. Ada laki-laki, dia sedang lari. Nah, sedang lari dari ini 0 meter sampai dia lari 50 meter. Nah, kemudian sampai sini dia balik lagi. Nah, ini ada satu kasus nih. Jadi kalau saya sederhanakan kayak gini. Misalnya ada Pak Ijo. Nah, ada Pak Ijo. Pak Ijo disuruh ke pasar. Nah, suruh ke pasar. Ini pasar. Gini ya.
Dari rumah ke pasar, kita ambil rumahnya titik A, pasarnya titik B. Rumah ke pasar sejauh 100 meter. Nah, sampai pasar, dia jalan sampai pasar nih, ternyata pasarnya tutup. Hafal ya, pasarnya tutup. Nah, pasarnya tutup, akhirnya Pak Ijo balik lagi. Balik lagi sampai di sini ada warung. Nah, ini ada warung. Bukan remang-remang ya, ini warung. Nah, di sini ada warung, kemudian Pak Ijo mampir di warung. Nah, di titik C. Jarak pasar ke warung itu sekitar 50, janganlah 60 meter wes. Nah, misalnya 60 meter. Pak Ijo melakukan gerak enggak? Gerak. Nah, kita analisis apa aja yang ada pada Pak Ijo. Coba kita lihat, dia punya posisi awal? Punya. Posisi awalnya di mana? Posisi awal di titik A. Terus posisi akhir di mana? B apa C? Di titik C. Kemudian apalagi yang dia punya? Karena ada posisi awal dan posisi akhir, berarti dia melakukan yang namanya perpindahan. Oke, sip. Perpindahan. Di dalam fisika, perpindahan itu disimbolkan sebagai huruf X atau R. Itu sama aja. Ada yang pakai R, ada yang pakai X. Kalau perpindahan kita pakainya delta X karena perubahan posisi. Jadi kalau posisi awal itu X A karena di titik A, posisi akhir itu X C karena di titik C. Perpindahannya adalah delta X. Nah, sekarang kita lihat perpindahan delta X. Kemudian ada jaraknya enggak yang ditempuh? Ada jarak. Jarak kita simbolkan sebagai X total boleh atau X saja boleh. Bedanya apa perpindahan dan jarak? Ada yang tahu? Cung, angkat tangan. Bedanya apa perpindahan dan jarak? Posisi awalnya Pak Ijo di titik A, posisi akhirnya di titik C. Dia pindah. Oke, Mas. Kalau perpindahan tuh perubahan gerak benda, kalau jaraknya lintasan yang ditempuh. Lintasan yang ditempuh. Oke, sip. Kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Pak Ijonya di A yang awal, posisi akhirnya di C. Ya. Oh, berarti Pak Ijo itu pindah sejauh berapa meter? 40. Sejauh 40 meter. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oh, berarti Pak Ijo itu pindahnya dari sini ke sini 40 meter. Perpindahan itu termasuk besaran vektor, punya arah. Arahnya kemana ini? Pindahnya arahnya kemana ini? Ke warung. Ya bener. Ke arah mana? Ke arah kanan atau ke utara, boleh ya, ke arah kanan. Oh, berarti Pak Ijo perpindahannya 40 meter ke arah kanan. Nah, ini bedanya. Jarak itu tadi lintasan yang ditempuh, berarti seluruhnya yang ditempuh. Dari awal sampai akhir. Berapa jarak yang ditempuh Pak Ijo? 160 meter. Oke, 160 meter. Ada arahnya enggak kalau jarak? Tidak ada, karena jarak itu besaran skalar. Berarti perbedaannya perpindahan dan jarak sudah paham sampai sini? Sudah? Oke, sudah paham. Perpindahan berarti tadi saya tuliskan di sini. Perpindahan itu adalah perubahan posisi benda
Kalau jarak itu adalah lintasan yang ditempuh benda bergerak. Nah, seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut ke berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah kecepatan dan percepatan. Nah, ini kalian harus tahu juga perbedaan antara kecepatan dan percepatan. Ini saya hapus nggih? Boleh? Oke. Nah, kecepatan dan percepatan, yang pertama kita bahas kecepatannya dulu. Kalau bendanya bergerak, pasti awalnya entah itu dari diam atau sudah bergerak, semakin cepat geraknya atau semakin lambat gitu ya. Nah, kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan persatuan waktu. Kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan persatuan waktu. Jadi, kecepatan simbolnya itu adalah V. V kecil, velocity. Definisinya tadi adalah perpindahan persatuan waktu. Perpindahan itu tadi simbolnya apa? Delta. Delta X. Persatuan waktu berarti delta T. Gitu. Ini adalah persamaan matematis dari kecepatan. Delta X per delta T. Satuan dari kecepatan apa? X itu satuannya kan meter. Waktu satuannya sekon. Berarti meter per sekon. Nah, kemudian kecepatan itu diklasifikasikan menjadi dua. Ada dua macam kecepatan. Ada kecepatan rata-rata dan ada kecepatan sesaat. Ada kecepatan sesaat. Ada yang tahu bedanya? Kira-kira apa? Kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Coba. Kecepatan rata-rata itu apa dan sesaat? Kalau dari kata-katanya sesaat berarti kan hanya sementara. Nah, pada saat-saat tertentu saja. Kalau rata-rata itu adalah total semuanya, total gerak seluruhnya dibagi jumlah waktunya. Oke, jumlah waktunya. Coba kita lihat di sini kok ada speedometer ya. Nah, ini menunjukkan apa speedometer? Jadi kecepatan rata-rata itu adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu. Jadi seluruhnya kecepatan ditotalkan dalam waktu tertentu itu. Kalau kecepatan sesaat itu kecepatan yang ada pada saat-saat tertentu perhitungannya, yang bisa dilihat di angka speedometer. Kan kalau kalian naik kendaraan bermotor, kalian kan kadang-kadang lihat jarum di speedometer menunjukkan 60 km per jam, terus berubah jadi apa? 200 km per jam. Kenang jalan tol wis mabur ya. Jadi kadang-kadang menunjukkan 80 km per jam. Kalau saya itu ngebut dari Cilacap ke sini 90 sampai 100 km per jam. Nah, jadi kecepatan sesaat itu yang ditunjukkan pada saat-saat tertentu. Itu adalah kecepatan sesaat. Sehingga persamaan matematis dari kecepatan sesaat di sini merupakan limit. Limit itu artinya kan terbatas ya, hanya batas-batas waktu tertentu dari kecepatan rata untuk selisih waktu delta T mendekati 0. Delta T mendekati 0 maksudnya apa? Karena perubahannya itu kan waktunya singkat sekali, sehingga waktunya itu hampir mendekati 0 sekon. Gitu ya. Bisa membedakan antara rata-rata dengan sesaat? Oke, iya. Oke, diberi contohnya. Misal nih, Mas Rifki, misal. Mas Rifki naik motor.
naik motor ya. Jadi awalnya dia kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Gini ya. Kemudian Mas Rifki ngebut nih, kecepatannya jadi berapa? 10 meter per sekon. Ini bukan kilometer per jam ya, tapi meter per sekon. Ini 10 meter per sekon aja sudah 32 kilometer per jam. Kemudian ngebut lagi, kecepatannya jadi 20 meter per sekon. Ngebut lagi karena janjian sama ceweknya. Nah, takut nanti disalahkan gitu ya. Ngebut lagi jadi 30 meter per sekon. Aduh, cukup lah ya Mas Rifki ya. Nah, waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai 4 sekon seluruhnya adalah 30 menit. Kalau 30 menit berarti berapa sekon? 1800 sekon ya. Nah, ini kan ada kecepatan-kecepatan pada titik-titik tertentu, ya enggak? Yang mana yang kecepatan sesaat? 0, 10 meter per sekon, 20 meter per sekon, 30 meter per sekon. Ini yang bisa dibaca oleh speedometer. Kemudian waktunya ini kan totalnya 30 menit ya. Jadi kecepatan rata-ratanya total seluruhnya dibagi dengan waktu. Itu rata-ratanya. Kalau kecepatan sesaatnya ya pada waktu 1 sekon 0 meter per sekon. Pada saat 3 sekon jalan kecepatannya jadi 10 meter per sekon. Pada saat dia sudah mau 30 menit ternyata kecepatannya 30 meter per sekon. Itu yang sesaat. Paham sampai sini? Paham nggih? Oke, paham. Nah, sekarang kalau saya punya kasus seperti ini. Nah, ini ada 2 kasus nih. Ada gambarnya bergerak di situ? Terlihat? Oke. Manakah yang gerak horizontal, manakah yang gerak lurus vertikal? Ya, yang mana yang horizontal, yang mana yang vertikal? Cung? Horizontal yang memanah. Horizontal yang memanah, karena dia arahnya ke sumbu X. Kalau yang vertikal? Yang bola dilempar ke atas terus turun ke bawah. Nah, di dalam gerak lurus horizontal dan vertikal nanti ada yang namanya gerak beraturan dan gerak berubah beraturan. Nah, nanti kita akan bahas di gerak lurus beraturan itu apa aja dan berubah beraturan itu apa aja. Kalau misalnya nanti saya ada tugas, berarti tentang gerak lurus beraturan dan berubah beraturan, bisa mengerjakan nggih? Siap, bisa. Oke. Ada berapa tugas kira-kira maunya? 5, 20. Enggak, 2 aja tapi beranak pinak. Oke. Nah, nanti kalian akan mempelajari tentang gerak horizontal lurus beraturan dan lurus berubah beraturan di pertemuan berikutnya. Nah, insya Allah kita akan menganalisis klasifikasi dari gerak-gerak tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.